hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jemaat NDC Shalom. Kita semua merasakan penyertaan, kebaikan, kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, amin. Berapa banyak saat ini kita mau datang, hati kita limpah dengan syukur, memuji, menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hatimu bersama. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Kau setia. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, takkan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah apa. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Sama-sama pujikan. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Sebab Engkau yang bekerja bagi setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Mari yang percaya bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan saudaraku. Katakan, kuasa-Mu Tuhan naungiku. Takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan,
kami andalkan, yang kami percaya. Sebab Engkau Allah yang sempurna menyertai seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap bersuka cita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersuka cita bersama saudaraku. Angkat suaramu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak
saudaraku yang terkasih. Shalom, saya Jeff Kurniawan. Dan saya Grace Kelly. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 10 Desember pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 11 Desember pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh PDP Yusuf Gunawan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi MEP, pengecoran gardu PLN, genset, dan tribun lantai 6-8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Sukacita Natal telah tiba. Ibadah perayaan Natal dan Candlelight Service diadakan pada Minggu 14 Desember. Kita akan diberkati dengan special Christmas performance oleh NDC Performing Arts. Datanglah bersama keluarga dan kerabat saudara, karena sukacita Natal akan melawat kita semua. Natal telah tiba. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita dan kehangatan kasih Yesus. Ajak putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah Natal NDC Kids. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuota terbatas. Halo teman-teman, Shalom. Sampai berjumpa di Savior Christmas Live Worship, NDC Worship featuring Sari Simorangkir. Pada tanggal 12 Desember 2025, kita akan merayakan kelahirannya, kebaikannya dengan memuji dan menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sampai jumpa. Puji Tuhan, NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Pulau Belitung pada tanggal 15 hingga 17 Desember. Tempat yang akan dikunjungi adalah Desa Air Sagu, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Berikut kegiatan yang akan dilakukan. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada 10 Desember. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah merenggut banyak jiwa dan materi, serta meninggalkan luka yang mendalam. Dan NDC Mission hadir memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampak. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA Nafiri Allah Misi. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk membership kelas M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class pendaftaran kelas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kaulah penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Allah yang kami percaya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Umat Tuhan, angkat suaramu. Yesus, Kaulah penyelamat,
terpujilah mulutku sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan bertahan aku, oh Yesus.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan, amin. Puji Tuhan. Thank you singers. Sisakan satu orang. You may be seated. Saudaraku, shalom semuanya. Di ibadah yang jam 5:30 tadi dimulai, saya akan sharing tentang sesuatu yang sedang relevan terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapi peperangan antara Iran dengan Israel. Kalau saudara suka judulnya begini, Jesus is coming soon. Segera, dia akan segera datang. Tapi saya tambah di bawahnya, kok gak datang-datang gitu ya. Sebab begini ceritanya kan, ketika saya masih kecil, ada orang cerita, guru sekolah minggu cerita, soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Tuhan mau datang, gitu kan? Itu 50 tahun yang lalu saya dengar berita ini. Sampai sekarang dia juga belum datang. Saya pikir kalian juga pernah begitu kan, yang jadi Kristen sejak kecil. Kalian pasti dengar guru sekolah minggu berkata, Yesus segera datang. Tapi sekarang kamu sudah punya anak. Beberapa kita sudah punya cucu. Dia juga belum datang. Begini. Kalaupun kita sudah dengar kabar itu sudah lama. Sampai hari ini pun belum datang. Tapi toh kenyataannya sudah semakin dekat dia mau datang kan. Paham maksud saya? Memang dia akan datang kan. Kita diceritain dulu di sini. Tapi waktunya ketika sudah sampai di sini belum datang, tapi kan pasti dia akan datang nanti di sini kan. Mari kita lihat tanda-tandanya. Dan Matius 24 ayat 6 berkata, kamu akan mendengar deru perang. Itu tuh, Yesus sudah bernubuat loh. Lebih 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa Israel sama Iran ini gencatan senjata selesai? Tidak ada yang bisa menjamin. Selama saudaraku pengayakan uranium masih dikerjakan di tempat yang bernama Iran tersebut, Israel pasti akan melakukan sesuatu. Karena sejak tahun 1979 ketika revolusi terjadi, mereka membuat statement yang berbeda pada dulu mereka bersahabat dengan Israel. Dan diganti dengan pemerintahan yang berunsur keagamaan tertentu. Dan mereka berkata seperti ini, Israel harus terhapus dari peta dunia. Maka mereka berusaha untuk selalu menjatuhkan Israel. Kalau saya khotbah seperti ini, tolong jangan dipahami nanti kalau ini diputar di YouTube dan sebagainya. Bukan berarti gereja itu serta-merta pandangannya Israel terus. Karena Alkitab ini penuh berita-berita tentang Israel. Peristiwa terjadi, Yesus pun hidup di Israel. Jadi kita jangan sampai timbul rasa sesuatu yang memang menggiring ke arah sana. Tapi ini kenyataan saudaraku ya. Nah, tentang peperangan ini, ya perlu kita tahu dulu. Iran itu sejak kapan sih? Apa dia di Alkitab? Ada. Iran itu sudah ada di Kejadian pasal 10. Keturunan Nuh dari Sem, Ham dan Yafet kan. Sem punya anak-anak, salah satunya namanya Elam. Jadi kalau kalian ketemu Elam di Perjanjian Lama, itulah Iran sekarang ini. Nah, Elam ini dulu hebat. Mereka tinggal di bagian Iran sekarang ini, Barat Daya. Dan di mereka ini sebuah kerajaan yang kokoh, yang kuat. Raja terkenal namanya Kedorlaomer. Mungkin sore ini gak khotbah ya, cerita aja ya. Kedorlaomer ini, pernah kalian dengar ceritanya, bagaimana satu kali bersekutu dengan 4 kerajaan untuk menyerang siapa? Kanaan. Salah satu yang diserang siapa? Saudaranya si Abraham, si Lot. Dan kemudian Lot ditawan oleh Kedorlaomer dan his gang. Lalu kemudian Abraham diberitahu, saudaramu ditawan, harta bendanya dijarah. Abraham tidak mau tinggal diam, dia beserta dengan orang-orang rumahnya dia yang terlatih
318. Hanya 318 orang menyerbu koalisi 4 kerajaan yang dipimpin oleh raja terkenal Kedorlaomer dari Elam, Iran sekarang ini. Abraham mengejar, dan singkat cerita pasukan Abraham yang cuma 318 ini mampu mengalahkan 4 kerajaan ini. Dan kemudian Lot bisa dibebaskan dan hartanya boleh dikembalikan. Bahkan mereka bisa dapatkan pampasan perang. Maksudnya jarahan lagi. Setelah itu berita tentang Iran, Elam gak terdengar. Sampai nanti kita ketemu. Ada lagi berita tentang Iran itu di Yesaya 49. 150 tahun sebelum ada satu raja yang akan dipakai oleh Tuhan yang bersahabat dengan Israel. Yang kemarin oleh Benyamin Netanyahu disinggung-singgung. Siapa raja itu? Kores atau Cyrus, nama yang lain. Dan dinubuatkan oleh Yesaya. Ini keren. Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia dapat hikmat Tuhan dan dia berkata, one day Israel akan melawan Tuhan, Yehuda melawan Tuhan, mereka akan dihajar oleh Tuhan dan dibawa ke tempat pembuangan oleh sebuah bangsa. Ya, bangsa itu kita tahu Babel. Ya. Dan 70 tahun dalam pembuangan. Nah, jadi sebelumnya pun Yesaya sudah berbilang, tapi nanti ada satu raja, orang Persia. Nah, dari Elam berubah menjadi Persia yang sekarang kita kenal dengan Iran. Nanti akan raja namanya Kores, Cyrus. Raja ini akan melakukan upaya pendamaian. Dan Kores akhirnya mengeluarkan dekret. Sebuah dekret yang menyatakan bahwa Israel yang 70 tahun ditawan itu, yang dijadi tawanan itu, yang dipindahkan itu, mereka dibebaskan dan boleh kembali ke tanah air mereka. Bahkan kita bisa lihat dalam kitab Nehemia dan kitab Esra, orang Israel diizinkan kembali membangun bait suci. Itu sejarah ya. Jadi tidak bisa disangkal. Sejarah menyatakan seperti itu. Dan kemudian Yeskel 38 menubuatkan tentang Iran ini. Bahwa nanti Iran ini akan bangkit. Untuk apa? Menyerbu Israel. Dan dia nanti enggak sendirian. Dia dibantu oleh koalisi negara-negara lain. Yang datang dari utara. Yeskel 38 berkata. Utara. Yang terkenal dengan rajanya Gog. Dari Magog. Itu diperkirakan oleh ahli kitab, ahli teologi, itulah Rusia sekarang. Dan nanti bisa berkoalisi dengan China, karena China, Rusia itu utara. Dan beberapa negara lainnya, one day nanti, Israel selama ini menang terus ya. Sekalipun Iran mengklaim, kita menang. Tempat nuklirnya, ya, tapi dibantu Amerika kan. Saudaraku, Israel selama ini dalam sejarah, saudara lihat ya, perang 6 hari, berapa negara menyerbu dia, menang. Ya, tahu-tahu Mossad kemarin itu, presiden Iran yang kemarin itu naik helikopter, tahu-tahu jatuh. Ya, kemarin jenderal-jenderalnya itu dibunuh di mana? Di rumah mereka. Mossad sudah ada di mana-mana. Siapa tahu juga salah satu jemaat ini Mossad. Tanya, kamu Mossad ya? Bukan, saya Miing. Saudaraku, dan ini akan terjadi di depan kita. Kalau yang ini masih intro. Musik itu intronya. Tapi nanti eskalasi perang besar akan terjadi. Dan tapi Tuhan bilang ini barulah tiba kesudahan. Jadi ini masih tanda awal. Nah, pengen tahu ya, nanti itu ada tanda paling hebat bahwa memang ini akhir zaman, Yesus pasti datang. Kapan itu? Next slide. Ini ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Lihat ini, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengar ya, selama Injil kerajaan, bukan Injil kemakmuran loh ya, bukan Injil keselamatan, the gospel of the kingdom of God. Selama Injil kerajaan ini diberitakan seluruh dunia, udah sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Sederhana kesimpulan, kalau hari ini Yesus belum datang, karena Injil
kerajaan belum sampai ke seluruh dunia. Jadi tanda utamanya itu Injil kerajaan ini yang harus diberitakan. Jadi kalau kalian udah kepingin ketemu Tuhan Yesus, ayo beritakan Injil. Nah, saya bersaksi. 8 tahun yang lalu di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Waktu itu Pak Yusia juga ada dalam kepengurusan Sinode Pusat. Saya menjabat sebagai Ketua Departemen Penginjilan dan Misi Sinode GBI. Jadi saya dalam 1 tahun bisa terbang ke sana sini. Saya hitung karena ketua departemen. Saya lebih dari 100 kali tiap tahun. Saya terbang. Saya pergi terbang ke luar negeri juga. Sampai total 1 tahun rata-rata lebih dari 100 kali saya terbang. Dan waktu itu saya menangani di Indonesia dalam dunia misi soal suku-suku. Ada namanya suku Trabekan, UPG, Unreached People Groups. Dan juga yang disebut UUPG. Unengaged, unreached people groups. Suku Trabekan itu disebut suku Trabekan karena memang mayoritasnya belum percaya Yesus, tapi sudah ada penginjil di sana, sudah ada Alkitab di suku tersebut, bahkan sudah ada gereja di situ. Sekalipun mereka mayoritas masih belum percaya Yesus, tapi disebutkan dalam ilmu misiologi itu disebut UPG. Tapi yang menarik adalah UUPG. UPG itu adalah satu suku di mana belum ada utusan Injil misionaris satupun di sana. Apalagi gereja. Waktu saya menjabat jadi ketua waktu itu, masih ada 33 suku di Indonesia yang belum terjangkau Injil sama sekali. Itu 8 tahun lalu, Pak. Lalu kami melakukan upaya bekerja sama dengan badan-badan misi dunia. Saya harus pergi ke Amerika, ketemu mereka yang ada di Amerika yang kirim misionaris ke desa-desa di Indonesia yang ya tanda petik menyamar jadi guru, menyamar jadi ahli pertanian, ahli apa. Tapi mereka misionaris, mereka bawa berita Injil. Singkat cerita, waktu sekarang saya dapat kabar. Di Indonesia yang dulu 8 tahun lalu masih ada UUPG, hari ini sudah tidak ada UUPG lagi. Artinya sudah ada misionaris yang ditempatkan di sana. Artinya berita Injil, Alkitab, firman sudah sampai di suku tersebut. Tapi kenapa kok Yesus belum datang? Jangan lupa Afrika. Pedalaman sana. Masih banyak yang belum. Tapi dengan adanya internet hari ini, come on. Percepatan itu terjadi. Dengar baik-baik. Jadi memang gini loh. Yesus memang segera mau datang. Kalau saya mau bilang bukan untuk menakut-nakutin, tapi sekarang ini kalau boleh disebut inilah akhir dari akhir zaman. Dulu waktu kecil saya bilang dia akan datang di sini misalnya. Sekarang saya sudah di sini. Berarti lebih dekat lagi. Dan ini sebuah kenyataan yang nggak bisa dihindari. Dia pasti datang. Tapi Yesus bilang sama kita kan, jangan gelisah hatimu. Jadilah orang-orang yang membawa pesan buat orang lain, yaitu the gospel of the kingdom of God. Kenapa Pak kok Injil kerajaan bukan Injil yang lain? Begini loh, bicara tentang Injil kerajaan, bicara tentang pemerintahan Tuhan. Tuhan itu maunya berita itu bukan agama, termasuk Kristen yang dibesarkan, tapi berita kerajaannya, message kerajaan ini. Karena ada banyak orang beragama Kristen, tapi tidak hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Ngerti? Cuma agama Kristen doang. Tapi Yesus tidak pernah jadi raja dalam hidupnya. Banyak kan? Banyak. Hari Minggu dia rohani. Tapi Senin sampai Sabtu rohana. Hari Minggu haleluya. Senin sampai Sabtu halilupa. Halilintar. Jadi tidak. Saya temukan itu. Kenapa disebut kingdom? Kerajaan. Bicara kerajaan selalu bicara pemerintahan. Kata kerajaan berasal kata kingdom. 2 suku kata king and domain. Raja dan wilayahnya. Artinya apa? Artinya begini loh. Tuhan mau setiap kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Raja. Bukan cuma di area rohani seperti ibadah. Tapi Yesus harus jadi Raja. Totalitas. Yaitu jiwa kita juga dia jadi Raja. Di tubuh kita dia jadi raja. Di bisnis kita dia jadi raja. Di keluarga kita jadi raja. Di sekolah, studi, apapun. Dia harus jadi raja di dalam hidup setiap kita. Jadi bukan cuma bicara urusan rohani dia raja. Tapi jiwa nih satu.
pikiran, perasaan, kehendakmu. Dia harus jadi raja di pikiranmu. Dia harus jadi raja di perasaanmu. Dia harus jadi raja di dalam kehendakmu. Dia harus jadi raja di tubuh saudara. Sebab Alkitab berkata, tubuhmu bait Allah loh. Ini rumah Roh Kudus. Disinilah Roh Kudus diam. Makanya jaga. Barang siapa yang tidak menjaga kekudusan tubuhnya, Tuhan akan membinasakan dia. Firman berkata seperti itu. Makanya tadi ibadah sebelumnya saya khotbah tentang pursuing holiness. Kejar kekudusan. Kalau nggak kita mengejar, kita nggak bisa melihat Tuhan. Udah. Kamu bisa melihat hamba Tuhan. Tapi kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan ketika kamu tidak hidup mengejar dalam kekudusan. Sebab itu saya harus berkata kepada setiap kita, kapanpun Tuhan bisa segera datang. Ada yang bisa menjamin, Pak saya mati baru 10 tahun lagi kok. Ada? Pak saya nanti 15 tahun lagi baru. Tidak ada. Saya pernah memimpin sebuah ibadah. Ada orang kaya Jakarta, jemaat dari sebuah gereja besar di Jakarta. Mereka tiap tahun bikin Natal selalu di Istora Senayan. GBK, Gelora Bung Karno yang gede itu. Ada satu pengusaha yang selalu mensponsori. Orangnya kaya. Mamanya meninggal dunia satu hari. Dan saya ditelepon. Tolong bantu. Untuk apa? Bantu cariin pendeta untuk penghiburan. Karena orang kaya penghiburannya 5 hari. Kalau kita kan biaya tempat persemayamannya udah berapa kan makin hari tambah makin mahal kan. Dia 5 hari. Terus dia minta tolong, Pak Roni tolong hari pertama saya minta Pak Roni yang khotbah ya. Siap. Tolong hari kedua, nama-nama pendeta terkenal di Jakarta saudaraku. Saya kasih ini loh pendeta ini. Sip, selesai malam itu. Oke ya, deal ya. Silakan Anda hubungi 4 pendeta yang lain karena bagian saya malam pertama besok. Oke, saya besoknya datang ke tempat di mana penghiburan itu terjadi. Kemarin petinya cuma sama. Besoknya saya datang peti jadi 2. Karena yang tadi malam pengusaha yang kaya ngajak saya ngomong, saya minta dibantuan nulis pembicara, meninggal pagi hari besoknya. Dan hari itu mama dengan anak disebayamkan. Siapa yang tahu? Masuk akal enggak omongan saya ini bahwa kita enggak tahu kita kapan dipanggil Tuhan. Makanya get ready anytime, any place, anywhere. Tuhan bisa panggil kita. Tapi kita mesti siapkan, punya perjagaan. Kenapa saudaraku? Makanya Tuhan ingin. Jadi orang itu jangan cuma sekedar beragama Kristen. Biarlah kunci G. Maksudnya nyanyi lagu ini. Bukan biarlah kunci G-nya. Engkaulah Tuhan. Angkat suaramu. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biarkan jadi Tuhan di pikiranmu, di perasaanmu. Filipi 2:5 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kenapa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Kenapa Yesus tidak pernah gagal? Dia datang 100% manusia dan tubuh manusia, tapi juga dia 100% Tuhan yang menjadi manusia. Tapi dalam kemanusiaannya, kenapa dia nggak jatuh dalam dosa? Saya akan tunjukkan rahasianya. Karena Yesus selalu mengizinkan pemerintahan Bapaknya menguasai hidupnya totalitas. Makanya saya suka lagu ini. Ku terhubung denganmu always. Selalu, tidak pernah, never. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ada orang-orang ahli Taurat Farisi nyeret perempuan. Dibilang Alkitab kedapatan tertangkap
basah berzina. Cuma saya gemes, saya geram baca ayat itu. Kenapa? Orang berzina itu kan minimal 2 orang. Kenapa yang perempuannya diseret? Jadi saya lihat betapa laki-laki merendahkan martabat perempuan. Tolong laki-laki di sini, jangan pernah rasa kamu bahwa kamu lebih tinggi daripada perempuan. Kita sama di hadapan Tuhan. Kalau ada suami-suami di sini, tolong jangan tindas istrimu. Kedudukanmu di hadapan Tuhan tetap sama. Sekalipun kamu disebut kepala keluarga. Mana? Langganannya mana? Kan itu perempuan pelacur kan? Itu nasibnya di ujung tanduk. Pernah tahu tanduk terus taruh telur di situ. Tak pecah. Jadi nasib perempuan itu udah habis sudah. Mereka bilang gini, menurut hukum Musa kalau ada perempuan berbuat zina, harus diapakan? Lempari batu sampai mati. Guru, jawabmu apa? Tuhan Yesus mendengar itu, Alkitab bilang dia membungkukkan badannya dan dia menulis di tanah. Saudara, saya menginterpretasikan ketika dia menulis di tanah, dia sedang berkata, Father, Abba, what must I do? The question. Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan, jawabanku apa? Bapak di surga bilang, sampaikan ini putraku. Lalu kemudian berkata, jikalau di antara kalian tidak ada satupun yang pernah berbuat dosa, silakan lempar batu perempuan ini pertama kali. Apa yang terjadi? Yang paling tua mundur dulu, pergi. Hilang. Tinggal yang paling muda. Maksud saya tinggal Yesus dengan perempuan itu. Yang paling tua sampai paling muda. Kenapa paling tua mundur dulu? Paling banyak bikin dosa. Sadar. Sekarang cowoknya mana lakinya? Interpretasi saya. Ya imamnya itu sendiri itu langganannya. Untuk menutupi kesalahan supaya dia kelihatan suci. Perempuannya bisa pakai seret dia. Tapi saya senang. Yesus bilang begini. Perempuan itu ketakutan. Tidakkah kamu menghukum aku? Yohanes 5:19 berkata begini. Anak Yesus tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Kecuali melihat Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, demikian pula anak akan melakukannya. Artinya Tuhan terhubung. Artinya dia mengakui pemerintahan kerajaan Bapaknya di semua situasi kehidupannya. Dan dia berkata ketika perempuan itu ketakutan, mati aku. Dia berkata dengan satu kalimat pendek yang mengubahkan masa depannya. Dari nasib di ujung tanduk, telur di ujung tanduk, berubah menjadi harapan yang besar untuk masa depannya. Tuhan cuma bilang sepotong kalimat. Go and sin no more. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Keren. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita cuma sekedar beragama Kristen, tanpa mengakui pemerintahan Dia di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita, kita cuma sekedar orang Kristen yang agamawi. Kita belum warga kerajaan Allah. Sebab itu sampaikan Injil yang sejati, di mana harus jadi Raja Yesus di pikiran kita, di perasaan kita, di kemauan kita. Kunci sukses Yesus menundukkan kehendaknya, tunduk pada kehendak Bapa. Yesus tidak pernah punya agenda pribadi. Bahkan Yesus tidak punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Kunci G lagi. Tapi ada di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Orang muda, siapapun kita, mau sukses, mau berhasil dalam pandangan Tuhan, jangan punya agenda pribadi lagi, apalagi tersembunyi. Agendamu mari samakan dengan agenda Kristus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana saya bisa tahu Pak kehendak Allah?
Baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci. Saya punya pengalaman menarik. Satu kali saya check in di airport, saya naik pesawat yang budget, disesuaikan dengan budget pendeta. Karena saya pergi ke sebuah daerah untuk melayani di daerah tersebut. Ketika saya check in, petugas berkata, "Pak, pesawat Bapak tidak bisa on schedule. Ada penundaan sekitar 3 jam lebih waktu itu." Ketika saya mendengar ditunda 3 jam, delay 3 jam, seketika langsung saya teringat peraturan Menteri Perhubungan. Lalu saya berkata, "Bolehkah saya ketemu manajer kalian, operasional manajer kalian?" Dan saya berkata, "Tidak, saya mau supaya saya pindah pesawat. Carikan pesawat ganti saya." "Oh tidak Pak, kami kesulitan mencarinya. Bapak harus bersabar seperti penumpang yang lain. Nanti akan kami berikan konsumsi dan sebagainya. Bapak tunggu saja, nanti 3 jam berikutnya pesawat itu akan datang." Saya bilang, "Tidak, menurut peraturan menteri yang mengatakan kurang lebih seperti ini, penerbangan keterlambatan di atas 3 jam, saya berhak meminta pesawat pengganti." Tidak bisa ngomong mereka. Tidak bisa ngomong karena saya tahu aturannya. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka yang harus jawab, "Baik Pak, siapa?" Diuruskan. Dari budget pesawat yang murah itu, saya dipindahkan ke Terminal 3. Apa itu? Garuda. Mereka antar saya sampai ke sana, sampai diantar check in di Garudanya, di counternya. Dan sesudah itu masuklah saya. Karena saya sering terbang dengan Garuda, saya punya frequent flyer-nya platinum. Jadi saya tunggu di lounge-nya. Saya bisa berangkat dan saya mendarat, saya bisa melayani. Kalau saya tidak tahu peraturan menteri, saya akan tunggu 3 jam lebih. Dengar saudara, kalau kamu tidak tahu firman Tuhan, kamu tidak pernah baca Alkitab, iblis membodohi kamu. Bahkan bisa jadi pendeta khotbah membodohi kamu dan kamu percaya, kamu tidak tahu kebenaran. Jangan lihat saya dengan mata seperti marah. Biasa aja. Saya sering berkata, success is predictable, my friend. Sukses itu dapat diduga. Yosua 1 ayat 8 dan 9 berkata, kalau kamu membaca merenungkan kitab Taurat, firman Tuhan ini, merenungkan siang malam, ada 3 hal yang poin penting. Pertama, kamu akan bertindak hati-hati, kamu gak sembarangan. Kedua, kamu berhasil. 3, kamu beruntung. Bukankah ini sukses? Tentu harus disertai dengan bekerja. Tapi ini sukses is predictable. Baca, kalau enggak kita enggak tahu. Bahwa satu hari nanti sebelum Yesus datang, dia datang menurut teologi kita ya, dari Gereja Betel Indonesia GBI, Yesus datang nanti dalam 2 tahap. Tahap pertama dia datang di atas awan-awan. 1 Tesalonika 4 menjelaskan, nanti orang-orang yang mati lebih dulu dari kita, opung, kakong, mula, apa yang mati dalam Tuhan, suamimu, istrimu atau siapapun yang sudah meninggal dalam Tuhan, mereka akan diangkat duluan. Barulah kita yang masih hidup. Jangan sayangkan jam tanganmu, jangan sayangkan cincin berlianmu, jangan sayangkan tasmu yang mahal yang selalu ke gereja kau pakai begini 2 jam berdiri gini terus tidak capek-capek pergi shopping, dan selalu mereknya kelihatan di depan. Saya tidak pernah ibu-ibu pakai merek, tas merek, mereknya disembunyikan. Tidak pernah saya. Halo. Karena kita akan diangkat. Kita punya tubuh baru. Tubuh kemuliaan. The heavenly body. Looks like seperti Yesus bangkit dari kematian. Lalu G. Kita naik. Terserah mau gaya Superman. Iron Man gini ya. Superman yang gini. Iron Man. Kok tahu Pak Pendeta nonton? Gua nonton. Atau orang Jawa, Gatot Kaca.
Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Kita ketemu Yesus di sana. Keren. Lu bayangin kita tiba-tiba kita pergi. Mobil Ferrarimu gak bisa dibawa. Gak laku lagi. Makanya gini loh. Yesus bilang simpanlah hartamu di sorga. Kar dan ngengat tidak akan merusakkannya. Yang kita pamerkan, kita flexing. Kita masukkan Instagram. Itu tidak kita bawa kok. Tapi tidak salah loh ya. Saya tidak anti loh. Kalau kamu punya uang bilang. Tapi jangan lupa loh ya. Banyak orang-orang miskin di sekitarmu. Banyak janda-janda dalam khususan mereka. Janda tua maksudnya. Ya, harus jelas. Harus jelas. Kalau janda umur 25 gitu ya. Saya uji. Itu uji motivasi itu. Cantik lagi. Belum punya anak lagi. Oke. Dan nanti kita akan masuk Wahyu 19. Dan di sana nanti itu kalian harus tahu loh. Ada yang disebut pengadilan Kristus. Kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 menjelaskannya. Semua kita akan diadili. Jangan cuma happy ya. Oh happy ya. Gua pasti mati masuk surga. Ser. Kamu dan saya pun pendeta, saya akan diadili nanti. Saya harus bertanggung jawab semua yang saya lakukan. Hari-hari ini saya suka nonton di YouTube. Itu sekarang ada AI, film-film short film AI. Yang mengisahkan nanti peristiwa pengadilan itu gimana. Mengisahkan peristiwa tentang hal yang akan datang. Saya nonton itu membuat saya bertobat. Saya jaga hati Tuhan tolong. Karena nanti ada pendeta yang terkenal. Namanya hebat. Uangnya banyak. Semua. Dia bilang aku KKR. Ribuan jiwa aku menangkan. Hartaku banyak, aku kasih kepada pelayanan yang membutuhkan. Tapi Tuhan bilang itu yang di depan layar. Di belakang layar diputarkan film. Ternyata dia berselingkuh dengan jemaatnya. Tidak ada yang tahu. Seorang wanita cantik. Yang pertama konseling. Tidak tega mendekati. Jangan menangis. Dan wanita itu menjatuhkan kepalanya di pundak. Maka Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa. Pengadilan akan datang. Tidak ada bisa mengelak. Kamu sembunyi, kamu tutupi. Wah, kamu hilangkan semua datanya daripada handphonemu semuanya. Akan dibuka semua. Selesai itu akan pembagian mahkota. Oh keren. Yang kepalanya udah habis rambutnya gak usah kecewa. Berbuat baik ya, beritakan Injil, rindukan kedatangan Tuhan, hidup setia, hidup kudus. Ada 5 mahkota yang akan disediakan nanti. Saya gak tahu gimana kalau kita terima 5-5-nya. Penyusunannya gak tahu. Pokoknya 5 mahkota deh. Tapi kalau saudara udah rambutnya gak ada terus gak bikin apa-apa, saya khawatir gundul juga di sana. Nah, ini bercanda ya. Oke, kita terima mahkota, come on. Dan nanti kita masuk perjamuan kawin anak domba. Wow. Setelah itu, Wahyu 19 menjelaskan. Dengar saya. Maaf ya, aku harus ngomong terus terang. Di sorga kita cuma sementara waktu. Loh, ini pengajaran apa ini? Nanti kita akan turun kembali. Wahyu 19 menjelaskan Yesus naik kuda putih beserta orang-orang kudusnya. Kita Iron Man, Superman, Gatot Kaca. Ya yang jelas gak kayak Crash Landing on You yang tergantung-gantung di Korea Utara.
Lalu melompat diterima cowoknya. Dan sejarah terjadi. Percintaan mereka. Saya suka film itu. Crash landing on you. Dan nanti Israel akan diserbu oleh kerajaan utara tadi. Disitulah Israel tidak ada yang bantu lagi. Termasuk Amerika Serikat akan berhenti. Dan mereka akan berseru, Messiah help us. Mesias tolong. Seharusnya Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu karena mereka menolak. Kali ini Yesus datang lagi. Yesaya 14 bilang, dia mendarat di Bukit Zaitun. Sekarang inilah. Dan di Bukit Zaitun terbelah menjadi dua. Yesus habisi semua musuh-musuh Israel. Itu Alkitab loh ya, aku bukan ngomong. Dihembuskan api. Jutaan manusia mati di lembah namanya Harmagedon. Yang kita lihat hari ini bisa dilihat, dikunjungi. Dan darah bertumpuk setinggi kedang kuda sejauh 200 mil. Jutaan orang mati yang menyerbu sana. Tapi mereka semua akan dikalahkan bukan oleh senjata dari bom B, pesawat B siluman, tapi akan dihancurkan oleh Yesus Kristus. Setelah musuh dikalahkan, Yesus akan pimpin semua kita orang kudus yang pakai tubuh baru nih, pakai tubuh baru, udah gak perlu disemir lagi. Ini engkau satu ini saya lihat udah dari berapa tahun dia nari terus di sini, betul nggak? Udah berapa tahun? 10 tahun, setia tuh. Melayani Tuhan, keren. Saudara tahu? Nanti Yesus akan berjalan masuk ke Yerusalem melalui pintu gerbang Golden Gate yang hari ini kita disemen sama mereka. Mereka pikir supaya nanti Yesus tidak bisa masuk. Yesus itu punya tubuh kemuliaan. Disemen gak disemen tembus men. Amin. Dan Wahyu 20 menjelaskan akan dimulai satu pemerintahan baru namanya Kerajaan 1000 Tahun Damai. Di mana? Bumi ini. So, saya berhenti sampai di sini. Saya akan lanjutkan khotbah yang terakhir nanti. Yang jelas, kamu punya masa depan yang gilang gemilang. Jangan tukar kemuliaan yang hebat nanti dengan dosa-dosamu. Segera tinggalkan dosamu. Katakan, Tuhan, aku mau berjaga-jaga. Karena aku diciptakan serupa segambar. Dan aku akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Soon and very soon we are going. Nada dasar dulu, nada dasar. Tinggi lagi. Soon and very soon we are going to see the King. Hey. We are going to see. Hey! Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. No more crying there. We are going to see the King. Setia. No more crying there. We are going to see the King. No more crying there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Dan dengar saudara, one day nanti di kerajaan 1000 tahun itu, dengar ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. God bless you. Haleluya, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara.
Saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yang diberkati boleh katakan gini, saya sangat diberkati. Haleluya. Dan terima kasih tentunya untuk Pastor Roni Daud yang sudah jadi berkat. Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, dan semakin dahsyat dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dan tentunya juga terima kasih untuk seluruh tim yang sudah melayani. Kita berikan aplaus juga untuk mereka. Wow. Orang-orang yang setia melayani, Tuhan memberkati. Dan sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita mau satu hati dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami membawa pujian penyembahan yang terbaik di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, kami pulang tidak sama seperti pada saat kami datang. Yang sakit di dalam nama Yesus terima dengan iman kesembuhan yang dari Tuhan. Yang berbeban berat terima dengan iman, Tuhan akan memberikan engkau kelegaan. Bahkan yang menemukan jalan buntu di dalam nama Yesus, percaya Tuhan akan buka jalan. Bahkan kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berakhir. Terima kasih Tuhan, dan segala apa yang kami kerjakan juga Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang kami mau membuka hati dan menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih oleh anak yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan manis intim dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan diberkati mengatakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.